Shalom semuanya, saya Oktavian Tinawati, NPM 193063, semester 4 mahasiswi STKIP Widya Yuwana, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat di lingkungan Santo Gregorius yang telah memperkenankan saya untuk berdinamika bersama di lingkungan. Pada kesempatan ini saya membuat video kenangan, kenal mesra dengan lingkungan Santo Gregorius sebagai proyek unggulan yang dipersembahkan bagi umat. Selamat menyaksikan. Pada awalnya, lingkungan Santo Gregorius terbentuk karena upaya pengembangan dan pemekaran umat yang ada di Paroki Cornelius. Sebelum menjadi lingkungan Santo Gregorius, umat dibagi berdasarkan kelompok-kelompok, dan lingkungan Santo Gregorius ini dulunya masih satu kelompok dengan lingkungan Santo Stefanus, Santo Giles Assisi, dan lingkungan Santo Agustinus, di mana lingkungan Santo Agustinus menjadi induk dari ketiga lingkungan ini. Dulunya masih disebut sebagai kelompok Reggio Mulio, sesuai dengan nama desanya Reggio Mulio. Setelah berdirinya Paroki Mater Dei, kelompok Reggio Mulio berpisah dari Paroki Cornelius dan membentuk lingkungan baru hasil dari pemekaran lingkungan Santo Agustinus. Berdirinya Paroki Mater Dei pada tanggal 1 Januari tahun 2000 dan disusul oleh pemekaran lingkungan Santo Gregorius menurut Mbah Slamet, Mbah Tejo, dan Pak Widodo, dan Mbah Heni. Tetapi menurut almarhum Pak Saimun, lingkungan Santo Gregorius sudah ada saat bergabung bersama Paroki Cornelius, yaitu sudah ada pada tanggal 5 Januari tahun 1997 yang diresmikan oleh Romo Budi Irwantoro sekaligus misa syukur di SDK Santo Bavo. Lingkungan Santo Gregorius merupakan salah satu lingkungan yang ada dalam naungan Paroki Mater Dei Madiun. Lingkungan ini termasuk dalam wilayah 1 dari 5 wilayah yang ada di Paroki Mater Dei. Dalam wilayah 1 ini terbagi menjadi beberapa lingkungan. Namun pada awalnya belum disebut lingkungan, tetapi masih disebut sebagai kelompok-kelompok. Yang pada saat itu oleh Romo Budi dipecahlah menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 Santo Agustinus, kelompok 2 Santo Gregorius, kelompok 3 Santo Giles Assisi, kelompok 4 Santo Stefanus. Dan setelah beberapa waktu kemudian barulah diberkati menjadi lingkungan. Pada awalnya lingkungan Santo Gregorius ini masih bersatu dengan lingkungan Santo Agustinus. Kemudian mengalami pemekaran berkembang menjadi lingkungan sendiri, yaitu lingkungan Santo Gregorius. Tidak diketahui secara pasti kenapa memilih nama pelindung lingkungan dengan nama Santo Gregorius. Tetapi umat meyakini bahwa spiritualitas dari Santo Gregorius cocok bagi umat di lingkungan, sehingga setiap ajaran dan semangat dari Santo Gregorius melekat dalam diri umat. Salah satunya adalah kesederhanaan. Meskipun Santo Gregorius merupakan keluarga kerajaan, tetapi ia tidak menyombongkan apa yang ia miliki. Justru Santo Gregorius menjual sebagian dari hartanya untuk membangun biara. Bahkan setelah menjadi seorang paus pun, Santo Gregorius tetap berpenampilan sederhana
seperti seorang biarawan. Pada tahun 2021 ini, lingkungan Santo Gregorius sudah berusia kurang lebih sekitar 24 tahun. Nama pelindung lingkungan Santo Gregorius diperingati setiap tanggal 3 September pada setiap tahunnya. Perkembangan umat di lingkungan Santo Gregorius setiap tahunnya berkembang baik. Pada tahun 2021 ini mencapai 92 jiwa yang terdiri dari balita, anak-anak, anak remaja, orang muda Katolik atau OMK, selebihnya orang dewasa dan lansia. Di lingkungan Santo Gregorius ini terdapat 1 orang hasim, 1 orang suster, 1 orang bruder, dan 1 orang pastor yang berdomisili di luar kota. Ketua lingkungan yang pernah menjabat yaitu almarhum Pak Kristi selama 2 periode, almarhum Pak Saimun selama 2 periode, Pak Widodo selama 2 periode, dan Pak Hardo selama 3 periode hingga sampai pada saat ini dan akan berakhir pada tahun 2024. Di lingkungan Santo Gregorius terdapat sekolah dasar Katolik yaitu Santo Bavo, tempat anak-anak menuntut ilmu. Di lingkungan Santo Gregorius juga terdapat 1 kantor desa Rejo Mulyo. Letak lingkungan Santo Gregorius sangat strategis, dekat dengan jalur kereta api dan juga jalan raya. Terdapat sungai yang membatasi lingkungan Santo Gregorius dengan lingkungan Santo Giles Assisi.
Lingkungan Santo Gregorius terkenal juga dengan kulinernya, yaitu pentol corah. Kegiatan-kegiatan selama PPL di lingkungan. Doa bersama kelompok KKU Santo Stefanus. Bersama kelompok KKU Santa Katarina. Kelompok KKU Santa Cecilia. Bersama kelompok KKU Santo Antonius. Kelompok KKU Santo Fransiskus. Dan bersama kelompok KKU Santo Simon. Kebersamaan bersama pihak Rekat dan OMK.
Anda atau apa dok? Tanya, pernah nggak sih bantu warga? Tapi kalau di sini Kebersamaan dengan umat di lingkungan. Forget what they doing, keep on